ashabi man qad wahada. Suatu hari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh, menangis dengan tangisan yang membuat aras sampai terguncang. Tangisnya Rasulullah sampai membuat aras sampai terguncang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, turunlah kamu, tanyakan kepada Muhammad kenapa dia menangis." Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa itu maha mengetahui. Sesungguhnya Allah sudah tahu kenapa kekasihnya, kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Allah sudah tahu. Tetapi dia perintahkan Jibril supaya kisah ini sampai kepada kita semua. Supaya kisah ini sampai kepada kita. Jibril kemudian turun menemui Rasulullah yang sedang menangis. Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, duhai Rasulullah, duhai kekasih Allah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah menghapus air matanya, kemudian menjawab pertanyaan Jibril. "Ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, umatku wahai Jibril, umatku wahai Jibril." Rasulullah, "Bu, Pak, Mas, Mbak, ternyata menangisi Anda semuanya." Mbak, Rasulullah nangis nanti ars sampai terbincang, sampai Allah mengutus malaikat Jibril ini agung mau nangisin dengan sedoyone ini. Rasulullah menangisi umatnya, "Ummati wahai Jibril, ummati wahai Jibril." Jibril kemudian bertanya, "Ada apa dengan umatmu wahai Rasulullah ya Jibril?" "Aku ingin seluruh umatku masuk surga wahai Jibril. Aku menangisi umatku, aku menangisi umatku kalau sampai ada umatku yang masuk neraka wahai Jibril. Aku ingin seluruh umatku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga wahai Jibril." Jadi Rasul minta kepada Allah supaya umatnya semuanya masuk surga. Umatnya yang duduk di bawah pohon sana itu supaya masuk surga, yang berdiri di semua supaya masuk surga. Seluruh umatnya yang di situ juga semuanya supaya masuk surga. Kemudian malaikat Jibril naik menyampaikan kepada Allah, dan Allah sudah tahu, Allah maha mengetahui. Disampaikanlah, "Duhai Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang, kekasihmu Muhammad menangis itu karena menangisi umatnya. Dia minta supaya seluruh umatnya masuk surga." Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang diminta oleh Muhammad pasti aku kabulkan. Sampaikan kepada Muhammad, seluruh umatnya masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk. Jadi seluruh umatnya masuk surga kecuali yang tidak mau masuk. Jibril kemudian turun menyampaikan kepada Muhammad berita gembira itu, "Wahai Muhammad, Allah mengabulkan seluruh umatmu masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga." Rasulullah kemudian menemui para sahabatnya, memberikan kabar gembira kepada seluruh sahabatnya, memberikan kabar gembira
seluruh umatku masuk surga. Rasul bersabda, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk surga, sabda Rasulullah. Kullu ummati dakhalal jannata. Seluruh umatku masuk surga. Amin. Yang tidak mau kecuali yang enggak masuk surga. Namanya tidak mau itu enggak bisa dipaksa paksa. Jenenge wong ora gelem ada paksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Oh, jenenge ora gelem kok piye? Belum. HP-nya belum. Jenenge ora Situ enggak gelem. namanya juga tidak Antara mau. kita lagi. Antara kita lagi. Misalnya Pak, saya contohkan suatu ketika, misalnya ini jangan jadi kita betul. Misalnya suatu hari Presiden Republik Indonesia memberikan edaran kepada KDI, memberikan perintah kepada KDI, yang terhormat KDI di Taiwan, tolong umumkan kepada seluruh warga Indonesia di Taiwan, di timur, di barat, selatan, utara, seluruh pelosok Taiwan, apapun profesinya, umumkan kepada mereka besok pada hari HJD Presiden Republik Indonesia akan datang ke Taiwan. Dan seluruh Taiwan akan dijemput, diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Bapak Presiden. Siapa yang mau bertemu dengan Presiden akan diberi fasilitas pertama, disediakan bis di masing-masing kota untuk sampai ke Taipei. Yang pertama, yang kedua, masing-masing orang akan diberi uang per bundel 100.000 semuanya akan diberi fasilitas dari Presiden, pulang kampung tiket PP. Ditambah lagi, ditambah lagi, Pak Presiden menyediakan waktu nanti di Jakarta untuk bertemu di Istana Negara. Siapa yang mau menghadiri pertemuan di Taipei itu juga Presiden akan ngasih tiket umroh PP Taiwan. Biayanya umroh kira mau 10.000 ya kan? 40 atau gimana tadi? Biaya umroh dari Taiwan. Kasih hadiah nanti kalau pulang dari pertemuan itu 100.000 NT tambah tiket PP Garuda. Ya kan Taiwan Jakarta ditambah lagi biaya umroh Taiwan. Sudah pe. Mengono ki ora sing dibel. Aku ora gelem. Jangan mau aku. Beritahu sama temannya. Ini tidak langka loh. Ya penyen. Ora iso kowe kira titik nek kowe gelem nyataan ora gelem tekan kirim nang aku nek metu kowe ora ono aku. Aku kaya ngipit lho, aku nek nyataan aku. Oh, wis ya. Meyo sesuci aja. Udah presiden. Kamu buat. Ora perlu aku pengen Sitri to. ngomah bae. Yang ngirangi to ya tak Mbak jare iku sing mek dindinge ipit nganu sampean ngisi apa surat pernyataan overcharge itu piye itu? Katanya mau dikasih nganu fotokopian ngisi surat pernyataan piye itu? Keluarga itu temen itu nek dindinge ipit keluar tak lewat tak seret. Itu namanya melanggar hak asasi manusia. Ini orang berbagai ya aku banget apa ada wes dikasih yang enak-enak enggak mah. Aku kan nggak percaya
ya nek Ini kowe kok lahir mriki undangan Presiden Republik Indonesia. Semacam saya yakin 100% Sitri. Oh, Tri. Si Unyil Sitri. kecuali sing nuwun sewu ora waras. Ora waras. Jangankan ada ya kan? Ora iso. Camat aja punya presiden. Ini yang sifatnya terlihat baru undangan presiden. Nah sekarang itu Bapak Ibu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiket. Ini loh tiketmu. Kamu itu umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh Mbak tiketmu Mbak. Lebih suan. Jadi umat akhirnya sudah pena-pena umat. Anda tidak jadi umat Nabi besar. Ya kan? Misalnya kalau sabar, najis, misalnya pakaian Anda itu najis ini, semua itu. Kita najis itu. Kenapa? Apa sih Mbak? Apa Mbak? Misalnya, nek Bapak Ibu, ya kan tadi di radio saya sampaikan di on air tadi. Sekarang di Indonesia lagi rame-rame dan bisnis properti. Apa dengan properti? Bisnis rumah, perumahan itu sendiri bisa ngobyok lah. Semarang sekitarnya perumahan di mana-mana. Solo, Semarang, Jakarta, Kudus, Surabaya, Tulungagung, perumahan di mana-mana sekarang. Lagi orang lagi pengen bikin rumah, bisnis rumah luar biasa. Orang berbondong-bondong pengen beli rumah, cicil beli rumah. Siang jadikan malam, malam jadikan siang, demi bisa punya rumah. Tapi jarang orang yang mikir dia caranya duwe omah ning swarga. Tidak hanya rumah-rumah yang menuju ke surga. Padahal Rasulullah sudah memberikan cara ringan sekali. Kalau layah-layah gitu nonton gue sebagai rumah ning swarga. Bisa di rumah di surga. Pak cewek. Ada satu hadis dicatat Bu. Ini hadis mahal loh ini. Mahal ini. Ya kan? Anda kalau beli rumah di Taiwan berapa harganya? Berapa ribu NT? Sewa aja 6 juta kan? Apa Mbak itu mau? Berapa itu beli berapa? Berapa di rumah di Taiwan harganya? 30 juta dapat. Udah dapat kok 30 juta. Mahal. Ada satu hadis yang sahih. Disahihkan oleh seluruh ulama termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Assalamualaikum ya. Hadis itu cara bodoh jawone. Sing sapa wong iki maca kul huwallahu ahad ping 10. Kuwi padha wae karo gawe omah ning surga. Siapa yang membaca surat Ikhlas 10 kali itu membangun satu rumah di surga. Ini turun. Ya kan? Bikin pilingan ini suatu rumah lagi. Misalnya bisa wah aku lagi mau moncoku kan mesti saya gawe omah ping 10 moncoku sing kaya iki mesti mikir iki gawe omah akeh swarga iki
Iya mati. Mesti udah bikin rumah banyak di surga. Aku tak tahu, aku mau berangkat bangun 50 rumah di surga. Malah udah sih normal. Bagaimana kalau video aku tahu tak ada rumah di suarga loh. Baca kullu wahad 500. Bu ada tahu bikin rumah di surga, Bu? Sudah. Ada banyak cara bikin rumah di surga. Tadi yang pertama cepat. Sudah kau bangun, Mas? Sejak sekarang dengan hal-hal yang ringan. Kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, nanti pulang dari sini sampai rumah. Coba udah dapat berapa rumah di surga? Langsung bawa hati. Ntar aja, ntar dulu, ntar kita buang sendiri. Plastiknya diambil lagi, bikin aku. Bahkan 30. Plastiknya diminta, Mbak. Kok dijijing Aja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi permisalan, ya kan? Kalau orang tidak paham yang sudah disampaikan Allah, semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga itu bagaimana? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wa mayya ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Ada orang baik sekali Rasul, dijamin masuk surga, tidak mau masuk surga. Ning ayu ning tengah sing elek ning bareng ndi? Terus siapa ini? Orang mau masuk surga ini sopo? Siapa ini? Rasul menjawab, Siapa? alladzi ata'ani dakhulal jannah wa man 'asani faqad aba. Alladzi ata'ani, orang yang mentaati aku, mentaati Rasulullah. Lampung niki lah. Ya nata itu. Alladzi ata'ani dakhulal jannah, yang taat kepadaku masuk. Walladzi 'asani berkele ora gelem aku maksiat kepadaku. Fakot jadi masuk surga gampang. Ikut Rasulullah, turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya termasuk yang masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, semestinya saya masih punya cerita yang banyak sekali, tetapi nyuwun sewu, mohon maaf, sudah ada catatan dari panitia. Maaf Ustaz, waktunya tinggal 5 menit. Nyuwun sewu, ya kan? Terpaksa ini harus diakhiri dulu. Nanti insya Allah saya akan duduk di sini. Iki rene yo, dadi nek sing juara iki nang tedhok sing diwarai. Lah kemetan wong ora tak bukai Mbak aku lagi Itu buku saya sampaikan Bapak Ibu, buku yang sekarang diterbit oleh saya. Nak men tedhok tedhok men weh ngadepmu. Itu Ora diberitahu dari awal. Yang satu buku suara itu. Ya tak ora aku udah lah. Sebagai rubrik terbaik hidup Ada. Nah, yang hampir satu tahun ini, 1 tahun lebih ini